Kita semua pasti pernah ngerasakan kalau pertemanan itu ya kejadian gitu aja, kayak takdir, misterius, acak. Tapi gimana kalau sebenarnya nggak kayak gitu? Hari ini kita bakal bongkar mitos itu. Nah, ini dia. Kita sering banget kan nunggu yang namanya percikan atau chemistry. Kita mikir hubungan yang benar-benar dalam itu ya soal hoki, bukan sesuatu yang bisa diusahain. Tapi beneran gitu ya? Ternyata, sains punya cerita yang beda banget. Jauh lebih membumi. Ceritanya tuh lebih bisa ditebak. Jadi persahabatan itu bukan kebetulan loh, tapi lebih kayak hasil dari beberapa kondisi yang pas. Jadi gimana kalau ngebangun pertemanan itu sebenarnya sebuah skill, sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah ini nih pertanyaan utama kita. Yuk kita coba lihat pertemanan bukan sebagai keberuntungan, tapi sebagai sesuatu yang bisa kita rancang. Kita mulai dari bahan-bahan dasarnya ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ada dua bahan utama yang sebenarnya jadi fondasi hampir semua pertemanan. Dan jujur aja, dua hal ini kedengarannya biasa banget, bahkan mungkin agak ngebosenin. Makanya sering kita lupain. Namanya itu efek propinquity. Keren ya istilahnya, tapi artinya simple banget. Kita cenderung temenan sama orang yang sering kita temuin, sesederhana itu. Makanya prediktor pertemanan yang paling kuat itu ya cuma sering ketemu. Coba deh pikirin, tetangga kamu, teman semeja di kantor, secara statistik mereka itulah calon teman terkuat kamu. Dan ini makin kuat lagi karena ada yang namanya efek paparan semata. Gampangnya, makin sering kita lihat seseorang, makin kita suka sama dia. Aneh ya, tapi beneran loh, setiap hai singkat di lift atau ketemu di gym, itu pelan-pelan ngebangun fondasi. Rasa canggung di awal-awal itu lama-lama hilang. Jadi, intinya, lupakan soal first impression yang harus sempurna. Keajaibannya itu bukan di pertemuan pertama, bukan juga di pertemuan kelima, tapi justru di pertemuan ke-10, ke-15, bahkan ke-20. Disitulah semua interaksi kecil yang santai itu numpuk, dan kepercayaan dan rasa nyaman mulai muncul. Nah, ini perbandingannya jelas banget kan? Di satu sisi ada chemistry misterius, di mana kita cuma nungguin getaran atau vibe yang pas, pasif banget. Di sisi lain, ada akumulasi jam. Ini soal investasi waktu yang kita sadari. Jadi kita ganti mitos soal chemistry dengan fakta soal, ya ngabisin waktu bareng. Oke, jadi kalau sering ketemu dan udah ngabisin banyak waktu bareng, terus apa? Nah, sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya. Gimana caranya dari sekedar kenal bisa jadi benar-benar percaya? Ada teori keren namanya teori penetrasi sosial, yang ngegambarin pertemanan tuh kayak bawang. Ada lapisan-lapisannya. Kita mulai dari kulit luarnya dulu. Basa-basi soal kerjaan, cuaca, hal-hal yang aman lah. Terus kalau udah nyaman, kita masuk ke lapisan tengah, mulai berani ngobrolin opini, selera film, mungkin politik dikit-dikit. Nah puncaknya, kalau kita udah bener-bener percaya, barulah kita berani buka intinya, ngomongin ketakutan kita, kegagalan, mimpi-mimpi kita yang paling rahasia. Dan kutipan ini, wah, kena banget. Inilah titik baliknya, saat dimana kamu nunjukin sisi berantakan kamu ke seseorang dan dia nggak kabur. Momen dimana kerentanan kita diterima, bukan dihakimi. Itulah yang ngebangun kepercayaan yang super kuat. Sekarang kita masuk ke ide yang menurut saya pribadi kuat banget, yaitu kadang ngebangun ikatan itu lebih efektif lewat melakukan sesuatu bareng-bareng, bukan cuma ngobrol hadapan-hadapan. Konsep ini disebut hal ketiga. Jadi, ada kita, ada orang lain, dan ada hal ketiga di antara kita yang jadi fokus bersama. Bisa jadi itu proyek kerjaan yang susah, main game bareng, atau ya, nancak gunung bareng. Tiba-tiba, dinamikanya berubah. Kita nggak lagi saling tatap-tatapan, tapi bahu-membahu ngadepin tantangan bareng. Dan fokus bersama ini ternyata jadi perekat sosial yang ampuh banget. Coba deh, bayangin ikatan yang terbentuk di situasi-situasi kayak gini. Di startup teknologi yang lagi ngejar deadline, di unit militer, atau bahkan pas lagi traveling terus kena masalah bareng. Situasi-situasi penuh tekanan ini benar-benar menempa pertemanan. Kenapa? Karena mereka menciptakan dunia kecil yang isinya cuma kalian. Ada sejarah bareng, ada inside jokes, ada pemahaman tanpa perlu ngomong. Ikatan yang kayak gini susah banget diputusin. Oke, setelah kita bongkar semua bahan-bahannya, sekarang gimana caranya kita bisa jadi arsitek pertemanan kita sendiri? Gimana cara kita bisa lebih proaktif dan gak cuma nungguin takdir? Inilah intinya. Bisa kita bilang, ada rumus pertemanan. Pertama, kedekatan atau jarak. Kedua, pengulangan atau repetisi. Terus, ditambah pengalaman bersama. Dibangun di atas kepercayaan. Dan semua ini butuh waktu. Kalau semua elemen ini digabung, percikan yang kita tunggu-tunggu itu seringkali bukan lagi keajaiban, tapi ya hasil yang logis. Jadi pesannya sebenarnya kuat banget.
Berhenti nunggu petir nyamber, mulai bangun strukturnya, supaya petir itu punya tempat untuk menyambar. Kita ini bukan korban nasib sosial yang jelek kok. Seringnya, kita cuma kurang sengaja aja. Yuk kita ubah cara pandang kita, dari pasif jadi aktif. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Kalau memang benar pertemanan itu ada rumusnya, yaitu soal waktu dan ruang, pertanyaannya tinggal satu. Apakah kamu udah sengaja menempatkan diri kamu di ruangan-ruangan yang tepat supaya semua itu bisa terjadi?